Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri, Novalia Wahyu Tristia Putri, dengan NIM 196300094, serta kedua rekan saya yaitu Bima Ardisa Putra dengan NIM 196300095 dan Rindi Arifiani dengan NIM 196300096 akan mempresentasikan tentang materi, metodologi, dan corak tafsir untuk memenuhi tugas studi Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fasara yufasiru tafsiron, yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi atau istilah, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Manna Al-Katan, ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis method, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan manhaj, dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Ulama-ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4, yaitu pertama, metode tahlili. Metode tafsir tahlili juga disebut metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya. Berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, Mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Dalam melakukan penafsiran, mufasir atau penafsir memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya, dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Langkah-langkah metode tahlili dalam menafsirkan Al-Quran. Mufasir biasanya melakukan sebagai berikut. Pertama, menerangkan hubungan atau munasabah, baik antara satu ayat dengan ayat lain, maupun antara satu surah dengan surat lain. Kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau asbab al-nuzul. Ketiga, menganalisis mufradat atau kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan. Mufasir kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya. Keempat, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Kelima, menerangkan unsur-unsur fasohah, bayan, dan i'jaznya bila dianggap perlu, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah. Keenam, menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat ahkam, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum. Ketujuh, menerangkan makna dan maksud syar'ah yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Contoh-contoh kitab tafsir. Di antara contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tahlili ialah
Yang pertama ada Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran karangan Syekh Imam Al-Qurtubi. Yang kedua ada Jami' Al-Bayan an Takwil Ayat Al-Quran karangan Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang ketiga ada Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Al-Hafidh Iman Al-Atin Abi Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisy Al-Danasiki. Yang keempat ada Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karangan Al-Alama Al-Syahid Muhammad Hussein Al-Tabatabai. Metode ijmali dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasan tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakatanya saja. Menurut Asy-Syibarsi, sebagaimana yang tadi dikutip oleh Badri Khairuman, mendefinisikan bahwa metode tafsir ijmali adalah sebagai cara menafsirkan Al-Quran dengan mengetengahkan beberapa persoalan maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Contoh-contoh kitab tafsir di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah: yang pertama ada Tafsir Al-Jalalain karya Jalal Al-Din Al-Suyuti dan Jalal Al-Din Al-Mahali. Yang kedua ada Al-Tafsir Al-Mukhtasar karya Komite Ulama Produk Majelis Tinggi Urusan Umat Islam. Yang ketiga ada Safwa Al-Bayan lil Ma'ani Al-Quran karya Husain Muhammad Mahmud. Yang keempat ada Tafsir Al-Quran karya Ibnu Abbas yang dihimpun oleh Fairuz Abadi. Metode Muharron. Metode ini adalah menggunakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis, baik dari segi ini maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama. Tafsir dengan menunjukkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Macam-macam metode Muharron. Metode Muharron ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam 2 atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang diduga sama. Yang kedua ada perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Dalam melakukan perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat Al-Quran. Hadis ini haruslah sahih. Yang ketiga ada perbandingan penafsiran mufasir dengan mufasir lain. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tertentu ditemukan adanya perbedaan di antara ulama tafsir. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan hasil ijtihad, latar belakang sejarah, wawasan, dan sudut pandang masing-masing. Metode Maudu'i. Metode Maudu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Menurut Al-Farmawi, metode Maudu'i ada 2 bentuk penyajian. Yang pertama, Maudu'i surat, yaitu menjelaskan suatu surat secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surat tersebut, baik yang bersifat umum atau khusus, dan menjelaskan keterkaitan antara tema yang satu dengan yang lainnya, sehingga surat itu nampak merupakan suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat. Yang kedua, Maudu'i atau tematik. Bentuk kedua ini menghimpun pesan-pesan Al-Quran yang terdapat tidak hanya pada satu surat saja. Tafsir dengan metode Maudu'i ialah menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Corak tafsir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan laun, warna, syakal, bentuk. Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis, dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran.
tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Quran. Antara lain adalah 1. Corak sufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Corak ini ada 2 macam. Yang pertama, tasawuf teoritis. Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Yang kedua, tasawuf praktis, yaitu tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. 2. Corak falsafi, yaitu cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. 3. Corak fikih atau hukum. Akibat perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. 4. Corak sastra, yaitu tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. 5. Corak ilmi tafsir, tafsir yang menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. 6. Corak al-adab al-ijtimai, tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang kurang paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.